Ya ampun, kamarnya kayak kapal pecah. Dewi, Dok, Desti, bangun tidur marah diresi iki kepiye ta ya? Dewi, Desti. Duh, Ibu. Ini aku udah terlambat nonton Doraemon, Bu. Iya, Bu. Aku juga mau nonton sama Desti. Nonton TV terus, diberesi dulu toh. Aduh, ini kok minyaknya habis ya? Dok, Desti, tolong Dok, belikan minyak. Habis Ibu tuh mau bikin mendoan kesukaanmu. Aduh, Bu. Sebentar lagi, Bu. Ini baru asik main boneka. Ya ampun, ya wes Dok, Dewi, tolong Ibu toh Dok, ini minyaknya habis Bu, jangan aku toh. Lagi main HP ini tuh. Lah kepiye toh? Kok Dora peka toh? Lah ini tuh piye? Ya ampun, kok pada nggak peka toh ya? Dewi, Dok, Desti, Ibu minta tolong Dok. Ini pesanannya Bu RT diantarkan ke rumahnya Dok. Ah, males, Bu. Rumah Bu RT kan jauh. Iya, Bu. Nanti kita kehujanan gimana, Bu? Nggak mau, ah, Bu. Oh, dimintain tolong dari tadi pada nggak mau. Ya udahlah, kalau nggak mau tak terke dewe. Jan, wis. Duh, punya anak perempuan 2, nggak bisa disuruh nonton TV terus, main HP terus. Marahi stres tenan. Aku duwe ide apik tenan iki. Dok, Desti, Dewi, sini sebentar Dok, Ibu mau bicara. Hai, Bu. Masih lihat TV. Nanti aja gimana, Bu? Sebentar aja, Ibu mau bicara sebentar aja. Ayo Dok, sini Dok, Cahayu, sini. Iya deh, Bu. Ya, sini silakan duduk dulu. Duduk. Ini kan hari Minggu. Nah, Ibu mau minta tolong ke Desti sama Dewi. Ini Ibu buat bingkisan, buat makanan, buat Paman. Tolong disampaikan ke Paman. Sekalian sekolah minggu di sana. Bu, tapi kan kita nggak tahu rumahnya Paman. Jauh loh Bu rumahnya Pak. Kan biasanya kita naik mobil ya. Itu aja aku sama Desti tidur. Iya, jadi kita nggak tahu jalanannya. Tak kandani tentu. Nek naik mobil itu kan jalannya muter. Nek jalan kaki itu lebih dekat. Capek Bu, masa jalan kaki ya Dewi ya? Ora yo, malah cerak. Kini Ibu wis gaweke peta. Nah, Maksudnya gimana Bu? nanti ngikutin peta ini. Hah? Lebih dekat. Nanti Desti sama Dewi melewati kebun jeruk. Lebih dekat ini. Ya, mau nggak? Sini apa Bu? Nah ini nanti Ibu udah buatkan apa cemilan makanan untuk petani. Nanti Desti sama Dewi kalau ketemu dengan petani ini diberikan buatan Ibu. Udah deh. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, nganterin bingkisan buat Paman sekalian sekolah minggu. Ini petanya. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai masker. Ya udah. Kita berangkat Kita ya. berangkat ya, Bu. Kok sih Kek? Berdoa sih Kek. Yuk berdoa dulu. Berdoa Enggak, Bu, dulu. Desti aja. Dewi. Ayo, Desti yang lebih gede berdoa dulu. Ya udah yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Kau berikan pada malam hari tadi. Saat ini Kau membangunkan kami di pagi hari ini dengan pagi yang cerah. Dan kami siap untuk melakukan aktivitas. Sebentar lagi kami mau berangkat ke rumah Paman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan kami. Dan kami akan bersekolah minggu nantinya.
Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hati-hati ning dalan nggih. Iya Bu. Nah, jangan lupa ini buat Mama. ini buat Petani. Nah, jangan lupa pakai Masker. masker. Oh Pak, iya, tasnya mana Bu? tasnya di depan wis disiapke, Bu. Iya. Nggih, hati-hati nggih, salam nggih Pak Man nggih. Nggih, hati-hati. Ayo deh. Iya. Dew. Males banget nih jalan kayak gini, jauh, capek. Iya nih, aku juga capek. Gimana kalau kita sambil jalan kita nyanyi? Boleh, tapi nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Nyanyi itu daki-daki? Boleh. Biar kita tambah semangat ya. Oke, ayo. Daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dew. Lihat deh, ini ada pohon jeruk. Oh iya, jeruk. Lihat deh, gambar pertama itu gambar jeruk. Oh iya bener, berarti kita nggak tersesat ya. Ini kan ada gambar jeruk, ini pohon jeruk. Oh iya. Tadi kan kata ibu kita harus memberikan ini kepada petani yang kita temui selama di jalan kan? Oh iya, tapi petani jeruknya mana ya? Iya, ini kita cari aja yuk, sana yuk. Lihat deh, itu ada petani jeruk. Oh iya, ada petani jeruk. Yuk kita ke sana yuk. Awas, hati-hati. Oke.
Iya, Nduk. Ibu petani jeruk di kebun ini ya? Iya, ini kebun jeruk milik Ibu. Bu, ini ada titipan dari ibu kami. Oh, gitu. Terima kasih ya, Nduk. Iya, Bu. Sampaikan terima kasih juga untuk Ibu. Iya Bu, sama-sama. Bu, ini kebun jeruk milik ibu ya? Iya. Pasti ibu merawatnya dari benih kecil ya Bu? Tentu saja, Nduk. Ibu menanam dari biji yang kecil-kecil itu loh. Wah, gitu. Awalnya ibu memilih biji-biji jeruk terbaik. Lalu biji tersebut dikeringkan dan disemaikan. Disemaikan itu, biji jeruk ditanam di media tanam hingga tumbuh menjadi pohon kecil-kecil. Nah, setelah itu kita pindahkan pohon jeruk yang masih kecil tadi ke lahan yang lebih luas. Lahan tersebut harus memiliki tanah yang gembur, juga terbuka, sehingga pohon mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, setelah itu kami para petani tinggal merawat pohon itu dengan cara memberi pupuk, memberi pengairan yang cukup, memberantas hama, hingga berbuah lebat seperti ini. Oh, jadi gitu ya Bu. Wah, jadi pengen punya pohon jeruk di depan rumah kita nih, Del. Iya. Kalian suka jeruk, Nduk? Suka banget, Bu. Wah, bagus sekali karena buah jeruk itu memiliki vitamin C yang banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Nah, vitamin C itu baik untuk mata, kulit, kemudian pencernaan kita, jantung, bahkan bisa memperbaiki mood kita loh. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Iya, banyak banget manfaatnya. Nah, kalian mau jeruk nggak? Wah, mau banget, Bu. Bentar ya, Ibu petikin ya. Nih, buat oleh-oleh ya, Nduk. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Wah, dapat jeruk kita. Ya udah Bu, kita pamit ya Bu. Iya, hati-hati ya, Nduk. Terima Selamat kasih, melanjutkan terima kasih. perjalanan. Wah, ternyata perjalanan kali ini seru ya. Iya, seru banget Del. Seru. Iya, dapat jeruk. Lihat, itu kan pohon cabe. Oh iya, di gambar sini, gambar kedua juga gambar cabe. Oh iya, benar banget. Ada petaninya nggak ya? Itu ada petani cabe. Oh iya, itu kesana yuk. Yuk, yuk, yuk. Permisi Bu. Iya. Ibu yang punya pohon cabe di sini ya? Iya, betul. Ini cabai-cabai saya. Kalian ini mau kemana ya? Kita mau ke rumah paman di desa seberang Bu. Tadi ibu minta kami lewat sini. Iya Bu, kita mau ke rumah paman. Oh iya Bu, ini cabai-cabainya sudah siap panen? Belum nak, ini masih hijau. Nanti kalau udah agak merah baru bisa dipanen. Lama sekali ya Bu prosesnya. Kami tadi sudah belajar tentang tanaman jeruk loh Bu. Lama sekali prosesnya Bu. Oh, semua itu butuh waktu nak. Tapi kalau nanam tanaman cabai gini nggak selama kalau nanam jeruk. Kalian mau nanam cabai? Mau banget Bu. Oke, kalau gitu nanti Ibu ajarin ya. Kalian nanti nanamnya di pot aja, di pot yang kecil nggak apa-apa. Nggak perlu tanah yang luas begini. Kalian punya pot di rumah? Punya. Oke, Ibu ajarin ya. Boleh Bu. Ibu kalian pasti punya cabai kan di rumah? Nah, cabai tersebut bisa dibuka lalu diambil bijinya. Setelah itu, siapkan pot yang sudah diisi tanah dan pupuk. Kemudian, tanam biji cabai tersebut dan siram dengan air secukupnya. Jangan terlalu banyak ya. Selanjutnya, tinggal disiram dan diberi pupuk secara teratur. Tunggu sampai pohon cabai berbunga dan berbuah. Petik cabai jika sudah kekuningan atau kemerahan. Mudah bukan?
Wah, ternyata mudah juga ya Bu menanam cabai. Bahkan kita nggak perlu lahan yang luas, pakai pot aja juga bisa. Iya, nanti kita tanam di rumah yuk. Biar kalau aku mau masak pakai cabai, tinggal petik. Nah, kamu tuh sukanya cabai. Boleh kok suka cabai, boleh juga makan cabai. Tapi jangan kebanyakan, nanti bisa sakit perut. Nah, cabai itu banyak manfaatnya loh. Cabai itu mengandung vitamin A yang berfungsi untuk menjaga fungsi penglihatan. Lalu cabai itu juga bisa melancarkan peredaran darah. Terus cabai itu juga menambah nafsu makan loh. Bukan, banyak manfaatnya. Yeay. Sudah, tidak usah berantem. Nih, Ibu punya sesuatu buat kamu. Wah, apa itu? Nih, Ibu tadi bawa bekal. Ini buat kalian aja. Nih, kamu satu, kamu juga satu. Wah, terima kasih Bu. Udah dapat ilmu, dapat makanan juga. Ibu baik banget. Sama-sama. Oh iya, kalau gitu kita izin lanjutkan perjalanan ya Bu. Oke, hati-hati ya nak. Iya, hampir lupa. Ini ada titipan dari ibu kami. Wah, terima kasih. Sampaikan terima kasih Ibu ke ibu kalian ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya Oke, Bu. silahkan. Hati-hati ya nak. Iya Bu. Dev, lihat deh, di peta ada gambar tanaman kayak gini, buahnya kayak gini. Ini kira-kira buah apa ya? Pare kali ya? Apa ya? Ini pohonnya kayak gini nggak sih? Mirip kan? Oh iya, bener. Lihat tuh, ada orang, kayaknya itu petani di kebun ini deh. Iya, kita sama ke sana yuk. Yuk. Misi Bu. Oh iya, ada apa Nduk? Ada yang bisa dibantu? Ini loh Bu, kita tuh pakai dikasih peta sama ibu, tapi di gambar ketiga ini kita nggak tahu ini apa ya. Oh, ini tuh tanaman ini, tapi buahnya belum banyak. Oh, namanya apa Bu? Ini tuh namanya pohon gambas. Oh, pohon gambas. Namanya lucu ya Dew ya? Namanya lucu. Buat apa sih? Itu bisa buat masak sop, masak tumis pedas, enak banget loh. Apa ibu kalian belum pernah masak? Kayaknya pernah deh Des. Kamu inget nggak? Yang itu loh yang di sop. Kenil-kenil, nggak kenil sih, lembut gitu. Namanya hijau terus gurih itu ya? Gurih. Oh iya, aku inget. Tapi lupa namanya apa waktu itu. Namanya ternyata gambas ya. Nah, ketahuan nih, pasti nggak pernah bantuin ibunya kan? Iya. Gambas ini termasuk sayuran yang dapat meningkatkan imun tubuh, bisa meredakan nyeri otot, bisa juga menjaga kesehatan mata. Meskipun manfaatnya banyak, gambas ini mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau loh. Kalau mau menanam sendiri juga bisa, karena gambas ini termasuk tanaman yang mudah tumbuh di mana saja. Caranya mudah, ambil biji gambas, lalu dikeringkan. Jika sudah, langsung saja diletakkan pada tanah, disiram dan dipupuk secara teratur. Atau biji juga bisa disemai terlebih dahulu sampai menjadi tumbuhan yang kecil-kecil. Baru ditanam ke tanah. Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Besok kita suruh ibu kita untuk masakin gambas yuk. Jangan lupa dibantu ya, tapi... Ya Bu, andai kita dulu bantuin ibu, pasti kita belajar banyak. Iya ya. Ya udah Bu, kita mau lanjutin perjalanan kita ke rumah paman. Tunggu bentar, ibu punya sesuatu. Nih, tadi katanya ada yang mau coba tumis gambas. Kebetulan ibu masak banyak hari ini. Wah, jadi merepotkan. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, ada titipan dari ibu nih. Tadi ibu pesan suruh ngasih ini ke petani yang kita temui di perjalanan. Terima kasih banyak ya, mau jadi tukeran nih. Ya udah Bu, kita pamit dulu ya Bu. Ya, hati-hati ya. Makasih Bu. Yuk.
ada gambar ikan dan kelinci, Dew. Oh iya, berarti kita udah deket rumah Paman. Iya, ini kan kolam ikan. Itu kelinci. Oh iya, coba kita lihat rumah Paman. Itu rumah Paman. Ayo, ayo. Paman, Paman, oh Paman, shalom Paman. Sudah sampai Tando. Tadi ibumu ngasih kabar ke Paman katanya sudah berangkat. Ayo masuk rumah dulu. Ya Paman. Cuci tangan di belakang sana dulu ya. Oke Paman. Itu di belakang sana ada tempat untuk cuci tangan. Capek ya? Iya Paman. Oh iya Paman, ini ada titipan dari Ibu buat Aduh. Paman. Ya tuh, ibumu yo repot-repot tapi ya sampaikan ucapan terima kasih saya buat ibu ya. Paman. Dari rumah jam berapa tadi? Tadi jam berapa deh? Jam Iya, 7. jam 7 Paman. Nggak begitu jauh kan rumah Paman sebenarnya. Ya lumayan sih Paman. Nah agak besok capek. bisa main kesini lagi. Tadi lewat mana? Tadi kita lewat sawah-sawah Paman, lewat kebun jeruk, Kebun jeruk. terus kebun cabai sama apa tadi? Gambar. Oh berarti yang jalur di situ itu ya? Iya Paman, kita dikasih peta sama Ibu. Oh dibuatkan peta sama ibu. Di petanya ini juga Waduh, ada pinter gambar itu ibumu. kelinci sama ikan Paman. Ah itu kalau sudah ada gambar kelinci sama ikan itu sudah ya itu Di rumah Paman. di rumah kan Paman ada. karena itu kelincinya Paman dan itu ada kolam ikan untuk milik Paman ya untuk kesibukan di rumah. Oh, nanti kita boleh ya Paman? main? Boleh tapi ya jaga kebersihan ya karena nanti akan bermain dengan air di dekat kandang kelinci juga ada kotoran kelinci, pokoknya harus dijaga kebersihannya karena pandemi COVID masih berlangsung, kita harus jaga kesehatan. Begini, Dewi, Desti, kebetulan ini hari Minggu. Paman itu hari ini ada tugas buat ngajar sekolah minggu, tapi masih agak nanti ya. Nah, cuman Paman mau tanya dulu tadi di itu kebun jeruk, di kebun cabai, kebun gambas, ada nggak sesuatu yang dipelajari di sana? Tadi kita itu belajar cara menanam jeruk Paman, terus menanam cabai dan menanam gambas. Berarti ada petani-petaninya Iya, ya di sana waktu diajarin itu ya? ibu petani yang kita Oh, iya. tadi ya. Kita juga tahu manfaatnya juga Paman. Oh gitu. Kalau jeruk, sayur, kita tahu ya bahwa itu bagus buat kesehatan kita dan ya kita patut berterima kasih loh kepada mereka karena melalui jerih payah mereka, melalui tetesan keringat mereka kita bisa menikmati buah, sayur yang kita santap setiap hari yang buat badan kita sehat. Nah ini tampaknya Paman harus persiapan untuk mengajar sekolah minggu secara online. Online Paman. Ini kan masih pandemi COVID Dewi, jadi kalau dulu tidak ada COVID kita bisa sekolah minggu di rumah Paman ini ketemu sama teman-teman, tapi kan ya kita harus menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Pertemuan-pertemuan itu harus kita hindari dulu untuk sementara dan nanti Paman akan melayani anak-anak sekolah minggu secara online. Nah Desti sama Dewi boleh ikut di sini nanti ya, boleh ikut di sini di rumah Paman ini untuk mengikuti sekolah minggu secara
online. Tapi nanti tempat duduknya juga seperti ini bagus, ada jarak ya antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, Paman akan persiapan terlebih dahulu, akan mengambil Alkitab di dalam dulu untuk melayani anak-anak sekolah minggu GKJ Puro Brajan, atau mungkin ada juga dari gereja lain, karena online kan bisa lewat YouTube atau media yang lain. Teman masuk sebentar ya. Nah, nanti setelah sekolah minggu selesai, mau bermain di kolam ikan, mau bermain di kandang kelinci, boleh ya. Oke. Nah, sebentar, ayah mau ke dalam dulu, Paman yang mau ke dalam dulu. Saya mau siapkan Alkitab untuk ngajar sekolah minggu. Oke. Bentar ya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita sekolah minggu online, yuk simak panduan ibadahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil main gadget. Bagi ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, sudah siap kan? Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Selamat pagi, salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Pak Rus berharap semua dalam keadaan sehat dan kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online GKJ Puro Brajan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita puji nama Tuhan dengan satu lagu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita naikkan pujian di hadapan Tuhan dengan penuh semangat, baca kitab suci, doa tiap hari. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Mohon bimbingan Roh Kudus agar firman yang kita baca bisa kita pahami maknanya dan kita dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa.
Allah Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu dengan anak-anakmu melalui sekolah minggu online pada saat ini. Saat ini kami akan mendengar sabdamu. Berkatilah kami semua, supaya kami yang melayani dan anak-anak sekolah minggu yang kami layani bisa memahami, mengerti tentang firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan Pak Rus akan mengambil satu tema, berkarya bagi Allah. Apa temanya? Ya, berkarya bagi Allah. Nah, ada satu ayat yang akan Pak Rus bacakan sebagai dasar tema yang tadi Pak Rus ucapkan. Pak Rus mengambil dari surat Kolose 3 ayat 23. Ayo yang bawa Alkitab, yang sudah mempersiapkan Alkitab, bisa dibuka Kolose 3 ayat 23 dan kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang baru saja kita baca dan dinasihatkan kepada jemaat atau pengikut-pengikut Kristus di kota Kolose, mengingatkan dan mengajak kepada mereka supaya apa? Supaya apa saja yang mereka kerjakan harus mereka pahami, harus mereka hayati sebagai pekerjaan yang mereka lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Loh, memang ada bedanya kalau melakukan pekerjaan untuk Tuhan dan untuk manusia. Ya kadang dalam kehidupan sehari-hari ada, adik-adik. Karena apa? Kadang kalau orang melakukan pekerjaan untuk manusia, untuk sesama, untuk seseorang, bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu akan ditentukan oleh kepada siapa dia melakukan pekerjaan itu. Kalau dia melakukan pekerjaan untuk orang-orang yang mengasihi dia dan dia kasih, mungkin dia akan melakukan pekerjaan itu dengan baik, bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Tetapi kadang ada beberapa orang itu kalau mengerjakan pekerjaan untuk sesamanya, sementara sesamanya itu adalah orang yang mungkin pernah melukai hati, pernah mengecewakan, bisa jadi dia akan melakukan pekerjaan tidak dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan pekerjaan dengan setengah hati, dan itu akan berdampak pada hasil kerja itu tidak akan maksimal, tidak akan baik. Nah, berbeda dengan ketika orang itu melakukan pekerjaan untuk orang yang mungkin dia anggap pernah mengasihi dia atau dia kasih, pasti dia akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang itu. Nah, Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Kolose, orang-orang Kristen di Kolose, apapun yang mereka lakukan supaya dipahami, dihayati sebagai sesuatu yang dikerjakan untuk Tuhan. Itu maksudnya supaya mereka mengerjakan apapun jenis pekerjaannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh, harus dilakukan secara serius, sehingga apa? Nanti akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kenapa? Sebagaimana kita tahu, bukankah Tuhan itu sudah mengasihi kita, dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan juga pasti mengasihi Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mengasihi, bahkan berkorban untuk kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Pak Rus punya sedikit cerita. Nah, ceritanya demikian. Ada seorang bapak. Bapak ini adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya developer, tahu nggak ya? Nah, developer itu adalah sebuah perusahaan yang biasanya itu bangun-bangun perumahan begitu ya, bangun-bangun perumahan. Namanya Pak Gani. Nah, Pak Gani ini bekerja di sebuah perusahaan yang perusahaan itu suka bangun-bangun perumahan.
kualitas kerja Pak Gani sangat bagus, ya. Dia pekerja yang rajin, ulet, teliti, dan karena hasil kerja yang bagus itu, maka developer itu pun juga bisa berkembang. Rumah-rumah yang dibangun oleh Pak Gani laris manis karena kualitasnya bagus. Dan sudah begitu lama Pak Gani itu bekerja di perusahaan itu. Nah, pada saat usianya sudah mulai tua, tampaknya dia sudah mulai agak capek bekerja di perusahaan itu. Dan dia punya niat untuk berhenti dari pekerjaan itu sebelum masa pensiunnya habis. Nah, kalau istilah sekarang dia ingin mengajukan pensiun dini, pensiun lebih awal. Maka dia ngomong kepada majikannya, kepada tuannya. Dan berkatalah dia kepada tuannya, "Tuan, kalau diizinkan saya akan mengajukan pensiun dini. Saya sudah lama bekerja di perusahaan Bapak." Nah, majikannya itu menjawab, "Loh, kenapa Pak Gani? Gajinya kurang besar." "Tidak Pak, saya sudah terlalu capek bekerja di perusahaan ini." Nah, setelah dipikir-pikir, karena juga menghormati akan permintaan dari Pak Gani ini, majikan itu mengatakan, "Oh ya sudah kalau begitu. Tapi saya juga berterima kasih Pak Gani karena kerja keras Bapak telah membuat perusahaan kami maju. Jika diizinkan, saya ingin mengajukan satu permintaan. Tolong saya dibuatkan sebuah rumah. Terakhir ini permintaan saya untuk Pak Gani." Lokasinya, nah, itu yang di proyek yang baru itu. Ada satu kapling kosong di sana. Coba Pak Gani bikin rumah sesuai dengan ukuran yang biasa kita bangun di sana, dan tolong diselesaikan tepat waktu sebagaimana Bapak juga biasanya mengerjakan tepat waktu. Nah, kemudian Pak Gani melakukan tugas itu. Tapi karena dia sudah jenuh mungkin dengan pekerjaannya, akhirnya apa? Dia mengerjakan rumah itu tidak dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena sudah capek bekerja, dia sudah bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama. Akhirnya rumah yang dia bangun, rumah yang Pak Gani bangun ini diambilkan dari bahan-bahan yang murahan. Kemudian juga kualitas dari rumah itu menjadi jelek. Tapi bicara soal ketepatan waktu mengerjakan, betul. Pak Gani bisa mengerjakan, menyelesaikan rumah itu tepat waktu. Setelah selesai, nah, tibalah Pak Gani menyerahkan kunci rumah itu kepada majikannya. Dia menghadap majikannya, "Tuan, ini rumah yang Tuan pesan sudah jadi dan ini kuncinya." Nah, "Oh iya, terima kasih Pak Gani." Begitu kata majikannya. Dan begini Pak Gani, ini kunci rumah itu buat Bapak. "Loh, kok buat saya?" "Iya Pak, ini sebagai tanda ucapan terima kasih perusahaan kami kepada Bapak yang telah lama bekerja dan mendedikasikan hidupnya untuk memajukan perusahaan kami." Nah, adik-adik, betapa terkejutnya Pak Gani ketika ternyata rumah yang dia bangun, yang diminta oleh majikannya itu adalah untuk Pak Gani. Mungkin kalau ada yang berpikir, wah kalau begitu seharusnya rumah dibangun dengan bahan yang bagus, kualitas yang bagus gitu. Ya, itulah sedikit cerita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita juga diajar supaya apa? Supaya di dalam melakukan pekerjaan, mari apapun pekerjaannya kita lakukan secara sungguh-sungguh. Kita lakukan secara serius, kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau tema kita berbicara tentang berkarya bagi Allah, adik-adik jangan memahami, oh kalau berkarya bagi Allah itu hanya hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di gereja. Iya betul, tapi itu hanya sebagian. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan bagi Allah itu sebenarnya banyak sekali. Bisa juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah. Mungkin kita mendapat perintah dari orang tua untuk cuci piring, nyapu halaman, ya, menyapu lantai. Itu pun bagian dari sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk Allah.
Apakah itu berasal dari Allah? Iya. Kalau itu perintah dari orang tua, ingat, orang tua itu memiliki wibawa dari Allah. Dia punya kewenangan untuk mendidik, mendampingi, dan mengasuh kita, mengajari kita untuk bekerja. Salah satu di antaranya, ya tentunya mungkin dengan hal-hal kecil, hal-hal sepele sesuai dengan usia adik-adik. Karena masih kecil, mungkin ya diminta untuk ngelap meja, membersihkan jendela, nyapu lantai. Nah, kalau adik-adik itu setia melakukan itu semua, memahami apa yang adik-adik lakukan, oh ini aku lakukan untuk Allah meskipun itu perintah dari orang tua, maka kita nanti akan bisa melihat buah dan hasilnya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Allah, kita pasti akan mendapat berkat yang berlimpah dari pekerjaan itu pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, maka saya mengajak, mari apapun yang kita lakukan, entah itu di rumah atau besok ketika pandemi COVID sudah berakhir dan kita bisa sekolah, belajar, melakukan apapun, kita pahami, kita hayati. Ini saya lakukan untuk Allah. Ini saya lakukan untuk Allah. Ini saya lakukan juga karena perintah Allah. Maka Tuhan akan berkati adik-adik dalam kehidupan dan juga masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saat ini kita akan menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan. Nah, mungkin adik-adik sudah mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing, bisa nanti diserahkan kepada orang tua untuk dikumpulkan di gereja. Dan secara teknis nanti akan ada video yang memandu bagaimana adik-adik menyampaikan persembahan bagi Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Untuk mengiringi persembahan yang kita kumpulkan, kita kembali akan puji nama Tuhan dengan satu pujian, Aku Diberkati. Saatnya persembahan. Yuk adik-adik simak panduannya berikut ini. Masukkan persembahan ke dalam amplop dari tanggal hari ini, lalu adik-adik bisa mengumpulkan persembahan tersebut kepada orang tua. Selanjutnya, orang tua akan menyerahkannya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta bantuan orang tua untuk scan QR code pada layar. Lalu ikuti saja alurnya. Masukkan nominal persembahan dengan menambahkan angka 1 pada nominal paling belakang. Contohnya, jika akan persembahan 10.000, maka masukkan nominalnya 10.001. Demikian panduan persembahan sekolah minggu. Oke, ayo kita persembahan. Setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita bawa persembahan ini ke hadirat Tuhan
dan kita serahkan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, dan kami juga bersyukur jika pada saat ini Engkau telah mengajar kami dengan firman-Mu, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, kami pahami, kami hayati, kami maknai sebagai sesuatu yang kami kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, supaya kami memiliki kesungguhan di dalam mengerjakan pekerjaan itu, supaya kami juga mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan memiliki tekad untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan kehadirat-Mu, berkatilah persembahan kami supaya mendatangkan manfaat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan saksikan bersama-sama karya dari teman-teman kita untuk aktivitas minggu kemarin. Yuk kita lihat bersama-sama melalui tayangan video berikut ini.
Oke, keren-keren ya teman-teman untuk karya dari teman-teman kita di aktivitas minggu kemarin. Nah, hari ini nanti juga akan ada aktivitas. Apa aktivitasnya? Nanti kita ikuti video berikut. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menampilkan karyanya, ayo, ini kesempatan bagus. Kita akan bisa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan ayo kayak tadi, kerjakan aktivitas seperti kita mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kerjakan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, hasilkan yang terbaik bagi Tuhan, dan minggu depan kita akan tampilkan karya dari teman-teman kita hari ini. Halo adik-adik, udah saatnya membuat aktivitas nih. Yuk kita bikin bareng-bareng. Ini kita akan membuat ikan buntal. Ini dia alat dan juga bahan yang kita butuhkan. Nah, begini cara membuatnya. Bisa adik-adik perhatikan dalam video ya.
coba adik-adik. Oke, adik-adik sekalian, demikian sekolah minggu online yang bisa dilayankan hari ini. Pak Rus dan juga teman-teman yang lain yang terlibat mohon diri. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi kita semua, dan kita juga harus menaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Intinya kesehatan, daya tahan tubuh kita harus kita jaga sebegitu rupa supaya kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa beraktivitas dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sekolah minggu hari ini kan udah selesai, tapi aku sedih nih firmannya. Kenapa sedih? Pasti gara-gara kita nggak pernah membantu ibu ya. Iya bener banget, kita kan selama ini nggak pernah bantu ibu. Tapi Del, setelah mendengarkan firman Tuhan itu nggak boleh sedih. Firman Tuhan itu kan penghiburan untuk kita. Kita harusnya sukacita setelah mendengar firman Tuhan. Dan yang terpenting, kita harus selalu bersyukur karena hari ini kan kita bisa ikut sekolah minggu. Terus kita harus jadi anak yang lebih baik lagi. Oh iya, puji Tuhan ya kita bisa sekolah minggu hari ini. Kita harus jadi anak yang lebih baik. Iya dong. Kita main ke kandang kelinci sama ke kolam yuk. Iya yuk, ayo boleh. Ayo tapi sambil nyanyi yuk. Boleh, nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Yang lebih semangat. Laskar Kristus aja gimana? Oke. Ayo kita nyanyi Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya laskar Kristus, ya gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Halo Pak. Bapak yang merawat kelincinya Paman ya? Iya betul. Kita pengen belajar tentang kelinci nih Pak. Iya, Lucu-lucu silakan. ya Pak ya? Iya. Ini jenis apa aja Pak? Ini ada dua macam. Yang satu itu jenis Rex, kemudian yang satu ada New Zealand atau Enset yang saya pelihara. Yang ini jenis apa ya Pak? Kalau yang putih itu Enset. Oh, lucu sekali ya Dan. Iya, yang ini. Kalau yang warna hitam, warna broken ini jenis Rex. Oh gitu. Iya. Kalau cara memeliharanya gimana sih Pak? Cara memeliharanya ya yang jelas kita harus rutin untuk memberi makan, kemudian kandang setiap pagi harus dibersihkan, kemudian ini harus diberi minum setiap hari pagi dan sore biasanya kalau minum sama makannya. Oh, makannya apa Pak? Ini untuk makanan yang utamanya adalah pelet seperti ini ya, pelet ini makanan pelet ya. Kalau makanan tambahan ini ada rumput atau daun-daunan yang lainnya itu bisa diberikan untuk Makan wortel juga ya Pak ya? bisa juga. Oh gitu. Iya. Oh iya Pak, ini cuma buat dipelihara atau dikonsumsi pribadi atau dijual gitu Pak? Ya kebanyakan ini saya jual karena apa ya jumlahnya kan cukup banyak, jadi penjualannya sebenarnya kalau sekarang kan mudah online, jadi
jadi orang datang dulu ke rumah gitu. Pak, dengar-dengar kencingnya kelinci itu bisa dijadikan pupuk ya Pak? Iya, kalau urin kelinci itu biasanya dijadikan untuk pupuk organik untuk tanaman, misalnya untuk tanaman sayuran, kemudian untuk bisa buah. Nah itu caranya nanti tidak langsung diberikan ke tanaman, tapi harus difermentasi dulu untuk urinnya. Misalnya urin itu harus prosesnya 1 atau 2 bulan baru bisa digunakan. Wah, ternyata banyak manfaatnya juga Iya. ya. Selain kita bisa Betul, memelihara kelinci, wah aku jadi pengen melihara kelinci nih Ya, Jang. bisa Iya. mencoba nanti di rumah. Terima kasih ya Pak Ya, sudah sama-sama. memberi kita informasi tentang melihara kelinci. Iya, oke. Yaudah yuk, Yuk kita lihat-lihat yuk. Ya, terima kasih Terima kasih Pak. Wah, banyak banget ya ikannya. Iya betul. Jenis apa Pak? Ini yang ada ikan nila yang kecil-kecil ini, yang itu yang agak besar itu juga nila, kemudian ada ikan grass cup juga. Ini biasanya dikasih makan apa ya Pak? Kalau nila itu makanannya pelet. Kemudian kalau yang grass cup itu memang makanannya khusus rumput, tapi bisa diberi pelet juga. Kalau ini berarti biasanya untuk dijual atau dikonsumsi sendiri atau gimana ya Pak? Ya ini untuk ikan di tempat ini biasanya dijual. Ada jenis ikan apa aja Pak selain ini? Ya, selain nila sama grass cup tadi ada patin, kemudian ada gurame juga, kemudian yang lainnya itu ada ikan lele juga, ada tapi tidak banyak. Kemudian ada ikan terapi. Ya, Biji-biji terapi itu ya Pak? iya, Berarti jenis ikan air tawar ya Pak ya? khusus ikan air tawar kalau ini. Kalau merawatnya gimana Pak? Perawatannya ya sama aja. Kalau ikan itu yang terutama nanti airnya harus mengalir, kemudian pakan itu bisa setiap pagi, siang sama sore. Tapi yang utama pagi sama sore. Ya. Oh ya Pak, kita boleh kasih makan ikan Oh ya? bisa, monggo silahkan. Makasih ya Pak. Ya. Pak. Desti, Dewi, ayo makan dulu. Oke Paman.